Mantan istri dalangi pembunuhan WNA Korea di Bekasi. Kota Monterrey siap sambut Piala Dunia 2026. Tinjau MBG, Prabowo disambut meriah siswa. Lampion dan pertunjukan drone hiasi langit malam Borobudur. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda di Menyapa Indonesia Malam. Akan menghadirkan informasi peristiwa dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi Kepolisian Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus kematian warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BCS di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tersangka merupakan mantan istri korban yang diduga ingin menguasai harta benda korban. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menyewa eksekutor dengan bayaran sebesar 139 juta rupiah. Tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan, BCS 66 tahun. Korban ditemukan tewas di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan seorang perempuan berinisial SJ yang merupakan mantan istri korban. SJ, mantan istri korban, diduga menjadi dalang di balik pembunuhan dengan motif ingin menguasai harta benda milik korban. Untuk melancarkan aksinya, tersangka menyewa pembunuh bayaran berinisial HW dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah. Eksekutor menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur, serta memukul korban menggunakan barbel. Peristiwa terjadi saat korban berada di ruang makan. Akibat serangan tersebut, korban tewas di tempat dengan luka parah. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, pengungkapan kasus berawal dari penangkapan SJ, mantan istri korban. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap eksekutor HW di tempat kerjanya. Selain motif ekonomi, terdapat motif lain yaitu sakit hati. Tersangka merasa tidak diberi nafkah, serta kerap mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga, termasuk permasalahan pembagian harta gonogini. Pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah, berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa barbel dan palu yang digunakan untuk memukul korban. Sementara pisau buah yang digunakan untuk menusuk korban dibuang ke aliran Kali Malang oleh tersangka dan saat ini masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 459 dan 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup
atau 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Seorang remaja ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Curug Randu Kasang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban akhirnya ditemukan tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian sejak Senin siang. Insiden berawal saat 3 remaja sedang mandi di kawasan Curug Randu Kasang pada Senin 1 Juni 2026, sekitar pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Ketiganya diduga terseret arus dan tenggelam di lokasi wisata air tersebut. 2 orang berhasil dievakuasi oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara 1 orang lainnya dinyatakan hilang dan langsung dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Menerima laporan kejadian, tim rescue unit Siaga SAR Brebes tiba di lokasi pada pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan koordinasi dengan unsur terkait, serta melaksanakan asesmen dan pencarian menggunakan metode penyelaman. Korban diketahui bernama Wafi Muafa berusia 13 tahun, warga desa Rancawuluh, Kecamatan Bulu Kamba, Kabupaten Brebes. Perkembangan operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, 1 orang yang dikabarkan tenggelam di Curug Randu Kasang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kami bersama tim SAR gabungan, yaitu dari Polsek Ketanggungan, kemudian dari BPBD Brebes, kemudian dari PMI Brebes, kemudian dari pihak Basarnas sendiri. Alhamdulillah, untuk korban berhasil kita ketemukan pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia, kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan penyisiran oleh tim SAR gabungan, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Soekarno Ketanggungan untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kesal lantaran tak diturunkan dari sepeda motor saat berboncengan usai pesta miras, seorang pemuda tewas di tangan rekannya sendiri. Pelaku berhasil diamankan 2 jam setelah kejadian oleh aparat kepolisian. Nah, ambulan lah secepatnya lah. Ambulan. Seorang pria bernama Hendra ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan. Masyarakat setempat sempat menduga penemuan jasad korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas lantaran sepeda motor korban tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Korban pun langsung dievakuasi oleh relawan ambulans ke rumah sakit terdekat. Namun di rumah sakit ditemukan kejanggalan pada luka korban. Pihak rumah sakit melihat adanya luka terbuka berupa lubang menganga di leher korban dan masih mengeluarkan darah. Selanjutnya, polisi langsung melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap di sebuah gubuk. Pelaku diketahui bernama Ahmad, 59 tahun, yang merupakan rekan pesta miras korban. Dari pengakuan pelaku, ia nekat menghabisi nyawa rekannya lantaran kesal tak diturunkan dari motor saat berboncengan berdua. Pelaku selanjutnya memukul pundak korban hingga korban terjatuh, lalu menusuk korban dengan menggunakan besi di bagian leher. Nah, ada laporan bahwa telah terjadi laka lantas. Kemudian sampai di IGD dilakukan pengecekan oleh dokter IGD. Dari dokter IGD ditemukan adanya temuan yang tidak wajar, yaitu terdapat lubang di leher sebelah kanan dengan kedalaman hampir 20 cm. Kita berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MA alias Ahmad, baru mengkonsumsi alkohol ya dari tempat mereka kumpul. Kemudian yang bersangkutan dibawa pulang oleh si korban, tapi karena korban membawa motornya mungkin agak sedikit ugal-ugalan, yang si pelaku merasa tidak senang dan minta turun, memaksa turun. Pada saat dia paksa turun, si korban jatuh, kemudian dengan emosi dia mencari benda yang bisa dia gunakan untuk menusuk di bagian leher. Dari Banjarmasin, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pria jadi korban penganiayaan di kawasan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban terlibat keributan hebat dengan rekannya sendiri hingga mengalami luka serius.
Rekaman kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik saat pelaku dan korban tengah asyik menikmati pesta minuman keras di salah satu kafe di kawasan Jalan Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namun naas karena dibawa pengaruh alkohol, korban dengan pelaku tiba-tiba terlibat adu mulut hingga akhirnya menimbulkan perkelahian sengit. Perseteruan antara pelaku dengan korban ternyata berlanjut hingga ke area depan toko dan berujung pada aksi kekerasan fisik secara sepihak. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku secara membabi buta menendang kaki korban hingga terjatuh ke jalanan. Kemudian kembali menendang bagian kepala yang mengenai hidung korban hingga terluka. Berbekal bukti CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan berhasil menangkap pelaku berinisial FDC, usia 31 tahun di wilayah Tanjung Duren Utara tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menduga kuat pengaruh alkohol menjadi faktor utama pemicu terjadinya aksi penganiayaan. Polisi juga memastikan belum menemukan motif lain termasuk dugaan motif asmara rebutan wanita yang melatar belakangi insiden ini. Kami dari unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan kemarin baru saja berhasil mengamankan pelaku penganiayaan dengan inisial FDC, umur 31 tahun, karena pelaku kita amankan di wilayah Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku, korban dan saksi ini nongkrong sambil miras di toko miras Tipsy Time. Kemudian pelaku sempat cekcok dengan korban sampai keluar ke depan toko miras, masih cekcok, dan akhirnya pelaku menendangi kaki hingga korban terjatuh. Kemudian korban ditendangi bagian kepala yang mengenai tepat di hidungnya hingga hidungnya berdarah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka FDC harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Grogol Petamburan. Pelaku bakal dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap eksekutor pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai mengeksekusi korban, tersangka HW diketahui mendapat uang imbalan sebesar Rp139 juta dari tersangka utama SJ yang merupakan mantan istri korban. Beginilah detik-detik penangkapan tersangka HW, eksekutor pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan saat bekerja di toko material di wilayah Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka tidak berkutik saat petugas mendatangi lokasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan. Kepolisian juga berhasil mengamankan tersangka SJ yang merupakan mantan istri korban dan berperan sebagai otak pembunuhan. Sedangkan HW bertindak sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, pembunuhan dilakukan karena pelaku SJ menyimpan rasa sakit hati terhadap korban. Selain itu, sang mantan istri juga memiliki motif untuk menguasai harta benda milik korban. Rencana pembunuhan tersebut telah disusun dan dipersiapkan selama 6 bulan sebelum akhirnya dieksekusi. HW selaku eksekutor mendapat upah dari SJ sebesar Rp139 juta. Korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di bagian perut serta luka berat akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti untuk mengaburkan penyelidikan. Namun, upaya tersebut gagal setelah penyidik berhasil mengungkap jejak kejahatan dan menangkap keduanya. Penangkapan terhadap saudari SJ itu pertama kita amankan. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa eksekutornya adalah saudara HW. Di mana saudara HW pada waktu itu penangkapan berada di rumahnya, sedang bekerja seperti biasa. Kemudian dia bekerja di sana sebagai di toko bangunan milik keluarganya. Pelaku ini sempat terpantau CCTV di sekitar lokasi nggak, Dan? Ya, sempat terpantau CCTV. Jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban. Dan itu kalau dari ini kan kedatangan itu kan dibuka pintunya, pagarnya sama anaknya, dan pas kedatangannya apa tuh, Dan?
Bertamu atau gimana Dan? Jadi maksud kedatangannya itu, jadi anaknya itu pada waktu dia keluar, tersangka ini langsung masuk. Untuk masalah keterlibatannya sedang kita dalami. Si eksekutor dan pada waktu penangkapan tidak ada perlawanan. Mereka mengakui langsung ya? Kita tunjukkan bukti-bukti sehingga dia mengakui. Oke. Untuk barang bukti lengkap semua dan yang diamankan dari kepolisian? Barang bukti beberapa sudah kita amankan, kemudian yang dibuang di Kalimalang sedang kita lakukan pencarian. Pisau aja berarti, tinggal pisau aja? Ya, betul. Sebelum membunuh dia jadi berjalan, kemudian pura-pura menelpon, kemudian yang bersangkutan menunggu di depan rumah korban, sampai pada waktu itu saudari Ki, anak dari korban keluar dari rumah, dia kemudian langsung masuk ke dalam pagar, langsung masuk ke dalam rumah. Langsung eksekusi. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 459 dan 458 dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Simpo TV melaporkan. Seorang pria yang nekat mengaku sebagai anggota Resmob dan sempat menggasak rokok di sebuah minimarket akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian tanpa perlawanan. Replika senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti korban juga diketahui hanya sebuah mainan korek api. Petualangan pria berinisial RAF, sang polisi palsu, akhirnya harus berakhir di balik jeruji besi setelah jati dirinya terbongkar. Tak membutuhkan waktu lama bagi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku. Tim gabungan dari jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo bersama tim Jatantras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan di kediamannya di daerah Sleman. Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memuluskan aksi kejahatannya. Di antaranya sebuah pistol mainan yang sekilas sangat mirip dengan senjata api, serta satu setel pakaian taktis bertuliskan Resmob. Barang-barang inilah yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi karyawan minimarket. Dari hasil penyelidikan, pelaku sebelumnya melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di wilayah Sentolo, Kulon Progo. Dengan sangat percaya diri, pelaku masuk ke dalam toko dengan mengaku sebagai anggota polisi, lengkap dengan seragam Resmob dan senjata di pinggangnya. Hari Minggu kami amankan terduga pelaku yang mengaku sebagai Resmob dengan inisial RAF yang melakukan pencurian di salah satu toko modern di area Sentolo. Kemudian dari penangkapan tersebut ataupun pengungkapan tersebut kami amankan yaitu sejumlah barang bukti. Antara lain barang bukti yaitu baju yang dipakai oleh oknum tersebut yang bertuliskan dengan tulisan Resmob, dan juga kami amankan senjata api korek mainan yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban untuk menjalankan aksi tersebut. Untuk setelah kami selidiki dan kami ungkap, pelaku bukan dari anggota Polri, melainkan dari masyarakat sipil biasa. Polisi gadungan tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman penjara atas kasus pencurian dengan kekerasan. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga menculik bocah, seorang pria paruh baya babak belur dihajar warga di Kampung Pasampeu, Desa Pamengpek, Kecamatan Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Aksi penculikan terekam CCTV saat pelaku membawa kabur korban. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan penculikan anak di Kampung Pasampeu, Desa Pamengpek, Kecamatan Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Terlihat pria tua menggunakan tongkat membawa seorang bocah SD masuk ke dalam warung warga. Orang tua yang merasa kehilangan anak kemudian melapor ke Polsek setempat pada Minggu 31 Mei 2026. Terduga pelaku penculikan anak ini lalu diketahui warga Kampung Cipanis, Desa Sirna Galih, Kecamatan Cisurupan pada Senin 1 Juni 2026. Terduga pelaku lalu dihajar massa hingga babak belur, kemudian diamankan ke Polres Garut. Betul, diduga pelaku ini saudara SM, umur 45 tahun, sudah diamankan oleh pihak Polsek Cisurupan dan Polres Garut. Informasinya sempat di masa dulu? Sewaktu patroli Polsek Cisurupan mengadakan patroli,
mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh massa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Surupan dan diduga pelaku berhasil diamankan. Kalau kondisi anaknya yang diduga diculik? Untuk diduga korban saudara FR 11 tahun ini warga Pamuput saat ini sudah diamankan dan langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Dan alhamdulillah anak tersebut dalam keadaan sehat dan langsung diserahkan ke orang tuanya. Kalau hilangnya Pak, kalau hilangnya itu kapan Pak? Hilangnya dilaporkan itu hari Minggu. Oh, hari Minggu kemarin? Iya, betul. Jadi kalau motifnya apa? Motifnya saat ini masih didalami oleh penyidik. Tapi yang pasti yang dituduh melakukan penculikan sudah dikorek? Betul, sudah diamankan di Polres Garut. Korban yang masih berusia 11 tahun ini kemudian diserahkan kembali kepada orang tuanya. Polisi masih memeriksa terduga pelaku di unit Jatan Ras Polres Garut guna mengungkap motif dan latar belakang dugaan penculikan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan penemuan seorang bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan pada Senin siang 1 Juni 2026. Mirisnya bayi T ditemukan di dalam tas belanja dalam kondisi hidup dengan tali pusar atau ari-ari yang masih menempel. Penemuan bayi ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di lorong Jalan Kamboja Gang 1 RT 01 RW 01 Desa Growong Kidul. Kronologi berawal saat seorang warga setempat hendak menuju rumah ketua RT untuk mengambil barang belanjaan. Di tengah jalan, saksi melihat sebuah tas belanja berwarna biru dongker tergeletak di lorong jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Karena merasa curiga, saksi kemudian memanggil warga lain untuk bersama-sama membuka tas tersebut. Keduanya pun dibuat kaget bukan main saat mendapati seorang bayi laki-laki yang masih bernyawa di dalamnya. Temuan kemudian dilaporkan ke ketua RT dan bidan setempat untuk mendapatkan pertolongan medis pertama. Petugas kepolisian sektor Juwana bersama tim Inafis Satreskrim Polresta Pati melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta memulai proses penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Juwana, bayi laki-laki ini memiliki panjang 50 cm dan berat 3,8 kg. Kondisi sang bayi dinyatakan sehat serta normal dan saat ini masih jalani perawatan intensif di Puskesmas setempat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Reuni Haru Panda Fubau dengan pengasuh. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, ratusan warga di kota Nanyuki, Kenya menggelar aksi protes menolak rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola untuk warga negara Amerika Serikat yang terpapar virus tersebut. Massa menilai kebijakan itu berisiko bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat setempat. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalanan kota Nanyuki pada Senin waktu setempat. Mereka membawa bendera Kenya dan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Kenya untuk menempatkan fasilitas karantina Ebola di wilayah tersebut. Dalam aksi itu, sejumlah peserta membakar barikade di jalanan sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Aparat keamanan juga diterjunkan untuk mengawasi jalannya demonstrasi. Para pengunjuk rasa menegaskan mereka menolak segala bentuk kesepakatan yang memungkinkan pasien atau warga Amerika yang terpapar Ebola dikarantina di Kenya. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menyatakan tengah mempertimbangkan pengiriman warga negaranya yang terpapar Ebola ke fasilitas khusus di Kenya, alih-alih membawa mereka kembali ke Amerika Serikat.
Rencana tersebut memicu penolakan luas di Kenya. Pada pekan lalu, Pengadilan Tinggi Kenya memutuskan menangguhkan pembangunan fasilitas tersebut dan melarang masuknya pasien asing hingga proses persidangan selesai. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Hingga kini, ratusan kasus dan puluhan kematian akibat Ebola dilaporkan terjadi di kedua negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di Dhaka, Bangladesh mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang kembali diberlakukan pemerintah. Kenaikan ini jadi yang kedua dalam kurang dari 2 bulan dan menambah beban masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Dhaka pada Senin waktu setempat. Pengemudi harus menunggu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar menyusul pengumuman kenaikan harga oleh pemerintah. Pemerintah Bangladesh naikkan harga bensin dan minyak tanah sebesar 5 taka per liter. Ini menjadi kenaikan kedua dalam 6 pekan terakhir setelah penyesuaian harga dilakukan pada April lalu. Warga menilai kenaikan berulang kali ini semakin menekan kehidupan kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menyebut hampir seluruh harga kebutuhan pokok turut terpengaruh karena berkaitan dengan biaya transportasi dan distribusi. তেলের জায়গায় সরকার যে ভর্তুকি দেয় এইটা নিয়ে আমি চাই না সরকার ভর্তুকি দেয়, তবে যে রেটে সরকার তেল কেনে এবং সেটা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইতে মাঝে যে দুর্নীতি, এটা যদি সরকার বন্ধ করে আমার মনে হয় তেলের দাম এত দিতে হবে না, সরকারকে এই ভর্তুকিও দিতে হবে না। এখন আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য 80 টাকার তেল 120 হইলে 120-এর তেল 140, তারপর 145, এটা একটা বড় ইম্প্যাক্ট করে আমাকে। Para pengemudi angkutan umum juga mengaku terbebani karena kenaikan tarif angkutan tidak sebanding dengan melonjaknya biaya bahan bakar. বর্তমানে 15 টাকা লিটার, 115 টাকা লিটার। আসলে তেলের দাম বাড়াতে যাত্রীগণ অনেক বেশি ভোগান্তি, আর পাশাপাশি এখনো ভাড়া তেমন বাড়ে নাই। তবে মালিকগণ পাশাপাশি আঙ্গর অনেক লস হইতেছে তেলের দাম বাড়াতে। তবে আগের দামটা বা আর একটু কম বাড়তো যদি, তাহলে আঙ্গর মোটামুটি ধরনের একটু পোষায়। Pemerintah Bangladesh menyatakan penyesuaian harga dilakukan berdasarkan formula penetapan harga bulanan yang mengacu pada harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, dan biaya impor. Bangladesh yang mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya kini menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi global dan gangguan jalur pengiriman internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal yang diklaim sebagai bagian dari operasi balasan terhadap serangan Amerika Serikat. Video tersebut menarik perhatian karena menampilkan gambar Presiden AS Donald Trump pada salah satu rudal yang diluncurkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan sejumlah peluncuran rudal pada Senin waktu setempat. Dalam video tersebut terlihat salah satu rudal memuat gambar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump disertai tulisan yang artinya hingga tentara Amerika Serikat tinggalkan kawasan. Video itu juga menampilkan peta Selat Hormuz dengan tulisan close atau ditutup. Meski demikian, lokasi dan waktu perekaman video tersebut belum dapat diverifikasi. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas aksi militer Amerika Serikat yang diklaim menargetkan menara telekomunikasi di wilayah Sirik Provinsi Hormozgan. IRGC menyatakan pasukan dirgantaranya telah menargetkan pangkalan udara yang disebut menjadi titik awal serangan tersebut. Namun pihak Iran tidak menyebutkan lokasi pangkalan yang menjadi sasaran. Di sisi lain, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya sedang mencegat serangan rudal dan drone yang disebut bersifat ancaman. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melakukan serangan bersifat defensif terhadap fasilitas radar dan pusat kendali drone Iran di Gorok dan Pulau Qasem. Ketegangan terjadi di tengah berlangsungnya pembicaraan antara Washington dan Teheran. Sejumlah laporan menyebutkan adanya kemajuan dalam negosiasi termasuk wacana gencatan senjata selama 60 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak mengenai kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ribuan guru di Meksiko melancarkan aksi mogok nasional dan berunjuk rasa di pusat kota Meksiko. Aksi yang menuntut reformasi sistem pensiun dan kenaikan gaji itu berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Ribuan anggota Koordinator Nasional Pekerja Pendidikan atau CNTI memadati jalan-jalan utama di Mexico City pada Senin waktu setempat. Mereka berbaris menuju alun-alun Zocalo sambil menyuarakan tuntutan agar pemerintah mereformasi sistem pensiun dan menaikkan gaji guru hingga 100%. Ketegangan meningkat saat sejumlah pengunjuk rasa mencoba menembus barikade keamanan yang dipasang menjelang rangkaian acara promosi Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko. Aparat kepolisian merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sedikitnya, 2 guru dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk persiapan Piala Dunia dibandingkan pembenahan sektor pendidikan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pencabutan Undang-Undang Pensiun ISSSTE tahun 2007 yang dinilai merugikan pekerja sektor publik. Karena tidak diizinkan mendirikan camp di Zocalo, para guru memilih menggelar aksi duduk di sejumlah ruas jalan pusat kota yang berpotensi mengganggu arus transportasi dalam waktu yang lebih panjang. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Meksiko mengimbau agar aksi protes dilakukan secara damai dan mengajak perwakilan guru untuk melanjutkan dialog dengan pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kota Monterrey di negara bagian Nuevo León, Meksiko menyatakan kesiapannya menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dimulai dalam 10 hari ke depan. Berbagai perbaikan infrastruktur dan tata kota telah dilakukan untuk menyambut ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia. Inilah penampilan kota Monterrey yang terletak di tengah pegunungan dan menjadi ibu kota negara bagian Nuevo León. Kawasan metropolitan ini menunjukkan perkembangan pesat dengan gedung perkantoran modern, kawasan industri, hingga landmark ikonik yang mewarnai langit kota. Sejumlah titik kota menjadi sorotan seperti jembatan kabel ikonik dan Torre Obispado yang merupakan gedung tertinggi di Meksiko dan Amerika Latin dengan ketinggian lebih dari 305 meter. Kawasan lain seperti Macro Plaza yang dikenal sebagai salah satu alun-alun terbesar di dunia juga menjadi daya tarik utama. Parque Fundidora yang dahulunya merupakan kawasan pabrik baja, kini telah diubah menjadi ruang publik untuk rekreasi dan event besar. Pemerintah setempat menyebut selama 2 tahun terakhir kota ini telah melakukan berbagai perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, penambahan lampu lalu lintas, hingga instalasi puluhan ribu lampu jalan baru. Seluruh infrastruktur ini disebut akan menjadi warisan bagi warga setelah turnamen selesai. Pihak pariwisata Nuevo León memperkirakan lebih dari 375.000 pengunjung akan datang ke Monterrey selama 4 pertandingan Piala Dunia digelar di kota tersebut. Meksiko kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah terakhir kali menyelenggarakan turnamen ini pada tahun 1986. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan penggemar komik, anime, dan game memadati Exhibition Center di Wan Chai dalam ajang Hong Kong Comic Con 2026. Event perdana ini jadi magnet baru pariwisata budaya pop di Hong Kong yang menyatukan fandom dari berbagai negara. Inilah suasana meriah Hong Kong Comic Con 2026 yang digelar di Exhibition Center Wan Chai pada akhir pekan. Venue terlihat padat dan penuh energi dengan konsep yang memperpadukan budaya pop timur dan barat dalam satu ruang pameran bernuansa neon. Para pengunjung berfoto dengan patung karakter anime populer seperti Goku dari Dragon Ball dan Luffy dari One Piece. Di sisi lain, kolektor menikmati lebih dari 200 koleksi rare Marvel yang ditandatangani langsung oleh sejumlah selebriti. Sejumlah pengunjung mengatakan zona Star Wars menjadi salah satu yang paling menarik bagi generasi mereka. Acara ini juga menampilkan kreator komik regional dan animator independen sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif lokal. Di panggung utama, sejumlah bintang Hollywood seperti Mads Mikkelsen dan Giancarlo Esposito turut meramaikan acara. Aktor legendaris Christopher Lloyd dan aktor Hong Kong Louis Ko juga menjadi sorotan pengunjung.
Hong Kong Comic Con 2026 yang berlangsung pada 29 hingga 31 Mei ini berhasil menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat utama budaya ACG di Asia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Langit kota Da Nang, Vietnam berhias cahaya warna-warni saat Festival Kembang Api Internasional resmi dimulai pada Sabtu malam. Ribuan warga dan wisatawan memadati tepi Sungai Han untuk menyaksikan pertunjukan pembukaan ajang tahunan tersebut. Kembang api berwarna-warni bersinar di atas Sungai Han dan menerangi langit malam kota Da Nang. Ribuan penonton terlihat memadati kawasan tepi sungai untuk menyaksikan pertunjukan pembukaan Festival Kembang Api Internasional Da Nang 2026. Sejumlah pengunjung mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Em thì năm nào em cũng xem pháo hoa, nhưng mà năm nay thì đội Việt Nam thì nó hay gấp đôi lần vào mấy năm ngoái luôn á. Em xem mà không nghĩ là năm nay là quá tuyệt vời như vậy luôn. Nên là em không biết nói gì thêm nữa, tại vì nó quá tuyệt vời luôn rồi. Pada malam pembukaan, tim tuan rumah Vietnam berhadapan dengan juara bertahan Cina dalam pertunjukan perdana kompetisi. Tahun ini, festival mengusung tema Da Nang United Horizons dan diikuti oleh 2 tim dari Vietnam serta 8 tim internasional. Ajang yang pertama kali digelar pada tahun 2008 ini akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang dengan pertunjukan yang digelar setiap akhir pekan. Penyelenggara berharap festival ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong perekonomian lokal, khususnya sektor perhotelan dan usaha di sepanjang tepi sungai. Tim-tim dari Prancis, Jepang, Italia, dan negara lainnya dijadwalkan tampil pada pekan-pekan berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Momen emosional dan penuh haru mewarnai pertemuan kembali seekor panda bernama Fubao dengan pengasuhnya yang berasal dari Korea Selatan di pusat penangkaran di China. Sang panda langsung mengenali suara pengasuhnya yang memanggil namanya meski keduanya sudah 3 bulan berpisah. Seekor panda raksasa bernama Fubao kembali bertemu dengan pengasuh setianya Kang Cheol-won di pusat penangkaran panda Sanshuping, Provinsi Sichuan, China. Pertemuan ini menjadi momen pertama kali bagi keduanya setelah terpisah selama 3 bulan sejak kepindahan Fubao dari Korea Selatan. Dalam reuni tersebut, Fubao menunjukkan respon yang sangat luar biasa saat mendengar suara Kang Cheol-won memanggilnya. Panda betina ini langsung berjalan mendekat ke arah pagar pembatas. Ekspresi dan gerak-gerik Fubao menunjukkan kedekatan dan kebahagiaan yang sangat kuat terhadap Kang Cheol-won yang telah merawatnya sejak lahir di Taman Hiburan Everland, Korea Selatan. Kang Cheol-won sengaja datang ke Cina untuk memastikan kondisi Fubao di habitat barunya. Ia merasa lega setelah melihat respon positif Fubao. Reuni haru ini menjawab rasa penasaran publik mengenai proses adaptasi Fubao pasca karantina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana unik dan menggemaskan terjadi di Seoul Forest, Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan bersama pemiliknya berkumpul untuk mengikuti kontes tidur yang digelar di taman kota tersebut. Berbagai jenis anjing mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever terlihat berbaring santai di bawah rindangnya pepohonan Seoul Forest. Mereka tidur berdampingan dengan pemiliknya dalam suasana tenang dan nyaman. Kawasan taman berubah menjadi ruang relaksasi terbuka yang dipenuhi suara burung dan semilir angin. Sebagian anjing tertidur di atas tubuh pemiliknya, sementara yang lain beristirahat di samping kursi lipat maupun kereta dorong hewan peliharaan. Penyelenggara memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI melalui Smart Band untuk menilai tingkat relaksasi peserta. Perangkat tersebut memantau detak jantung dan tingkat stres baik pada pemilik maupun hewan peliharaannya. Tim manusia dan anjing yang mampu mencapai kondisi paling tenang dinobatkan sebagai pemenang kontes. Seorang peserta mengaku senang dapat menghabiskan waktu berkualitas bersama anjing peliharaannya melalui kontes ini. 이런 기회를 통해 가지고 귀한 시간을 갖고 또 뭐 푹 자지는 못했지만 그래도 좋은
시간을 갖게 돼서 너무 고마운 시간이었습니다. Acara ini tak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan antara pemilik dan hewan peliharaan mereka di tengah kesibukan perkotaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Fenomena langka terjadi di perairan Chile. Ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kelompok raksasa di lepas pantai Valparaiso, menciptakan pemandangan spektakuler yang jarang terjadi. Rekaman drone ini memperlihatkan ratusan lumba-lumba bergerak serempak di atas perairan biru lepas pantai Valparaiso, Chile. Fenomena menakjubkan ini direkam pada 26 Mei dan menjadi perhatian warga serta pecinta satwa laut. Menurut laporan setempat, kelompok lumba-lumba tersebut pertama kali terlihat di wilayah Punta de Lobos, Pichilemu, sebuah kawasan pesisir yang terkenal dengan kekayaan ekosistem lautnya. Para pengamat satwa laut menyebut kelompok lumba-lumba itu kemudian bergerak ke arah utara mengikuti arus laut di sepanjang garis pantai Chile. Kemunculan pot atau kelompok besar lumba-lumba seperti ini diduga berkaitan dengan ketersediaan makanan, pola migrasi, serta kondisi laut yang sedang mendukung. Para ahli menilai penampakan kelompok lumba-lumba dalam jumlah besar ini relatif jarang terjadi. Tak heran jika fenomena tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga, wisatawan, maupun pengamat kehidupan laut di sepanjang pesisir Pasifik Chile. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menpar serahkan sertifikat halal UMKM Desa Wisata Jatimulyo. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Jakarta Barat. Kedatangan Presiden disambut antusias dan sorak gembira para siswa yang menyambut langsung kehadirannya di lingkungan sekolah. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke SMP Negeri 111 Jakarta Barat pada Selasa 2 Juni disambut antusias oleh para siswa dan guru. Kehadiran kepala negara tersebut dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang tengah berjalan di sekolah tersebut. Saat berkeliling meninjau ruang kelas, Presiden Prabowo menyapa para pelajar dan melihat langsung proses pembagian makan bergizi. Presiden juga sempat berdialog dengan siswa mengenai menu yang disajikan. Ketika ditanya soal rasa makanan, para murid serempak menjawab bahwa hidangan yang mereka terima terasa enak. Suasana semakin hangat ketika Presiden Prabowo bernyanyi bersama siswa dan memberikan pesan agar mereka terus rajin belajar. Saat meninggalkan sekolah, Presiden kembali disambut sorak gembira para pelajar yang berebut ingin bersalaman, meminta tanda tangan, dan mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Momen hangat terjadi saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para pelajar SMPN 111 Jakarta Barat. Presiden mendengarkan langsung cita-cita siswa, mulai dari menjadi presiden hingga membawa Indonesia ke Piala Dunia. Momen menarik mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Palmera, Jakarta Barat, Selasa 2 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berinteraksi langsung dengan para siswa dan menanyakan cita-cita mereka. Seorang pelajar dengan penuh percaya diri mengaku ingin menjadi presiden seperti Prabowo. Mendengar jawaban itu, Presiden Prabowo tersenyum dan memberikan pesan singkat agar sang siswa terus giat belajar untuk meraih impiannya.
Sejumlah siswa lainnya mengungkapkan cita-cita menjadi pemain sepak bola. Presiden Prabowo pun menyemangati mereka untuk terus berlatih dan berprestasi, serta berpesan untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Seruan tersebut langsung disambut antusias oleh para pelajar. Saya menjadi bapak, Pak. Pak, saya menjadi bapak. Presiden, ya, Pak. Belajar. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang mendukung kebutuhan air bersih, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan daerah di Desa Lekuni, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendorong penguatan pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan JIAT merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang selama ini bergantung pada curah hujan, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Menteri Dodi meminta pengembangan JIAT di Rotendao tidak hanya berfokus pada pembangunan sumur bor dan pompa air tanah, tetapi juga dilengkapi dengan saluran tersier yang disesuaikan dengan kondisi morfologi lahan. Menurutnya, keberadaan saluran distribusi yang memadai akan memastikan air dapat mengalir secara efektif hingga menjangkau area pertanian yang lebih luas. Diketahui, infrastruktur JIAT dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas debit air mencapai 9 liter per detik dan saat ini melayani kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 10 hektar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyambut kepulangan jemaah haji kloter 1 di Debarkasi, Surabaya. Sebanyak 378 jemaah asal Kabupaten Probolinggo tiba di Surabaya pada Senin malam 1 Juni 2026. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyambut kepulangan 378 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo di Asrama Haji Surabaya pada Senin malam 1 Juni 2026. Setibanya di Asrama Haji Surabaya, para jemaah haji terlebih dahulu melakukan Immigration Seamless Process Corridor Gate dari imigrasi yang dilanjutkan cek suhu tubuh atau thermal scanner dari Kementerian Kesehatan. Atas kedatangan kloter 1 tersebut, Hovifah bersyukur para jamaah haji pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat sesudah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Hovifah juga mendoakan supaya seluruh ibadah yang dilaksanakan para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan audiensi bersama para user haji khusus pada operasional haji tahun 2026 di kantor teknis urusan haji Jeddah pada Minggu 31 Mei 2026. Audiensi jadi momentum evaluasi pelaksanaan haji khusus untuk perbaikan layanan ke depan. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf bersama Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh RI, Direktur Pelayanan Haji Khusus, Direktur Bina Haji Khusus dan Kepala Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah melakukan audiensi dengan para user haji khusus pada operasional haji tahun 2026 di Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah. Dalam kesempatan itu, Menhaj mendengarkan evaluasi pelaksanaan haji khusus dan harapan-harapan yang diinginkan para user untuk perbaikan layanan ke depannya. Dalam momen itu pun, Menhaj menyampaikan terima kasih kepada para user haji khusus yang telah melayani jemaah dengan baik. Diharapkan melalui pertemuan tersebut, koordinasi bisa berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan untuk pelayanan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana resmi menyerahkan sertifikat halal kepada 5 perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sertifikat halal diberikan untuk membangun ekosistem pariwisata yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyerahkan sertifikat halal kepada 5 perwakilan pengusaha UMKM
di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat ekosistem pariwisata halal yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Penyerahan sertifikat dilakukan bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan sebagai tindak lanjut kolaborasi program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata yang telah diperluas ke 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo yang merupakan juara satu kategori Desa Wisata Maju pada ADWI 2024 ini berhasil mencatatkan 123 pengusaha UMKM dan 139 produk bersertifikat halal. Dengan begitu, Menpar Widianti memberi sertifikasi halal agar memberi nilai tambah nyata untuk meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur. Mensos mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Pancasila dan Indonesia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena melakukan napak tilas di rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Senin 1 Juni 2026. Mensos bersama para pejabat yang mendampingi tampak memakai pakaian adat Ende. Dalam momen itu, Mensos melihat peninggalan yang ada di dalam rumah bersejarah tersebut, seperti naskah maupun kamar tidur milik Soekarno. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Melalui video yang dibagikan, terlihat Mensos dan beberapa pejabat lain menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita di situs bersejarah tersebut. Saya sedang berada di rumah Bung Karno yang ada di Ende. Ada lebih dari 3 tahun Bung Karno berada di rumah ini. Sebelumnya 1 tahun berada di persinggahan. Setahun kemudian beliau pindah ke rumah ini bersama istri, mertua, dan beberapa kerabatnya. Dari rumah inilah banyak gagasan yang kemudian tentu menjadi bagian dari warisan untuk Indonesia. Mensos pun mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Pancasila dan Indonesia dengan menghargai warisan sejarah para pendiri bangsa. Kehadiran Mensos sendiri di Ende memang dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila dan menjadi inspektur upacara yang digelar di lapangan Pancasila Kota Ende. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 4 unit tenda darurat didirikan petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Keempat tenda tersebut nantinya dapat menampung hingga 500 jiwa korban kebakaran Pasar Jiung. Pasca pemadaman kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, TNI, dan Polri dini hari tadi langsung bergerak cepat mendirikan tenda darurat. Sebanyak 4 tenda darurat didirikan petugas secara bahu-membahu di sebuah lahan kosong persis di samping lokasi kebakaran. 4 unit tenda berukuran besar itu nantinya dapat menampung sekitar 500 jiwa yang telah kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan data sementara, kebakaran ini menghanguskan sekitar 250 unit bangunan rumah yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Selain kerugian material, tercatat ada 10 warga yang mengalami sesak napas akibat menghirup asap tebal. 1 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara 9 lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Jadi malam ini juga insya Allah kita akan pastikan dirikan. Untuk tenda ini udah gabungan dengan dari BPBD, Dinsos, Polres Jakarta Pusat maupun Dandim Jakarta Pusat. Sudah kita siapkan malam ini sebanyak mungkin. Nanti mungkin ada tambahan lagi tenda untuk diperkirakan untuk menampung sekitar 500 jiwa
yang mana memang kita sudah datakan untuk korban kakaknya sekitar 300 kakak, kemudian untuk unit bangunannya sekitar 250 unit, untuk jumlah jiwa kurang lebih 500 orang. Dan untuk data kami sekarang, alhamdulillah terdata 10 orang yang sesak dari pernapasan dari akibat asap kebakaran ini. Sekarang masih penanganan di Rumah Sakit Hermina. 1 orang sudah dinyatakan sembuh, sudah diambil oleh keluarganya, kemudian 9 lagi masih dalam penanganan. Mohon doa semoga tidak ada korban jiwa. Lanjut, kemudian kita sisir dengan pihak damkar juga di dalam. Untuk sementara tidak ada korban lain ataupun dampak dari warga yang terjebak di dalam. Hingga pagi ini, situasi di lokasi pengungsian masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI guna memastikan keamanan dan kenyamanan para korban kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemprov DKI mengungkapkan 95% bencana kebakaran di ibu kota terjadi atas kondisi korsleting listrik di pemukiman masyarakat. Kedepan, Pemprov DKI akan segera mengurai masalah ini agar pemicu kebakaran dari korsleting listrik dapat berkurang. Oke, kalau Anda bicara case by case, agak sulit kita temukan. Tapi analisa kita, kebakaran di Jakarta 95% diakibatkan karena korsleting. Saya minta maaf, teman-teman tahu bagaimana situasinya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan penyebab kebakaran di Jakarta acap kali terjadi dari hubungan arus pendek atau konsleting listrik di pemukiman warga. Menurutnya hal ini menjadi realita terkini terhadap edukasi warga dalam penggunaan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang disarankan. Hal ini disampaikan Bang Dul saat meninjau kondisi pasca kebakaran di Pasar Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa siang. Oke, kalau Anda bicara case by case, agak sulit kita temukan. Tapi analisa kita, kebakaran di Jakarta 95% diakibatkan karena korsleting. Saya minta maaf, teman-teman tahu bagaimana situasinya. Kadang-kadang dalam rumah seperti ini ada 1 stop kontak, dicolok 10 charger HP. Kemudian belum buat kompor segala macam, akibatnya inilah terjadi panas. Nah, itu realita yang kita dapatkan. Kedepan, Pemprov DKI terus mengupayakan penyebab ini tidak terulang secara terus-menerus di setiap permukiman warga ibu kota. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR menyoroti banyaknya siswa sekolah yang terdampak pasca kebakaran di Pasar Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat. DPR lalu mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar siswa yang terdampak dapat mengikuti ujian susulan. Ya, tentu kami meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita yang terdampak. Jangan hanya gara-gara mereka menjadi korban kebakaran tersebut, kemudian hak pendidikan mereka tidak terakomodir. Sejumlah siswa menjadi korban pasca terjadinya kebakaran hebat di Pasar Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Atas kejadian tersebut, sejumlah siswa tidak bisa ke sekolah dikarenakan buku, seragam, hingga perlengkapan sekolah lainnya ludes terbakar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar para siswa terdampak dapat mengikuti ujian susulan. Ya, tentu kami meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita yang terdampak. Jangan hanya gara-gara mereka menjadi korban kebakaran tersebut, kemudian hak pendidikan mereka tidak terakomodir. Silakan ajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan ujian ulang khusus bagi siswa-siswi kita yang terdampak kebakaran tersebut. Kami juga nanti akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperhatikan ini dan berkolaborasi bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pendidikan untuk menuntaskan anak-anak kita yang hari ini terdampak atau korban dari bencana kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemprov DKI langsung melakukan trauma healing bagi korban kebakaran Pasar Jiung Kemayoran khususnya bagi anak-anak. Meski dalam masa ujian akhir semester, para anak-anak yang terkena bencana kebakaran ini dapat mengikuti ujian susulan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pihaknya tengah melakukan trauma healing bagi korban kebakaran di Pasar Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat.
Saat ini, proses asesmen masih dilakukan bagi para korban, khususnya anak-anak yang terdampak bencana kebakaran ini. Di tengah situasi ujian akhir semester, Pemprov DKI memastikan seluruh anak dapat mengikuti ujian susulan di masing-masing sekolah atas dampak dari kebakaran. Trauma healing kita ada posko untuk psikologis, seperti tadi kita kunjungan. Ya bukan berarti jumlahnya sedikit. Ibu hamil di sini cuma terdata cuma ada 2 orang. Jadi dalam arti kata jauh lebih mudah dan juga kehamilannya tidak membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit. Tapi kalau memang harus ke rumah sakit, dinas kesehatan kita ada di sini. Kepala Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan asesmen bagi para korban kebakaran, khususnya anak-anak dengan berbagai penanganan. Karena memang kita himbau kepada masyarakat itu sekali lagi, situasi kebencanaan ini jangan membuat mereka putus harapan. Harapan terus ada dengan berbagai asesmen yang kita lakukan sehingga mereka di tengah-tengah keluarganya tetap dapat membuat keseimbangan sehingga kualitas hidup tidak terganggu, juga menghadapi kebencanaan juga dengan situasi fisik dan mental yang terjaga sehingga insya Allah dengan adanya pertemuan trauma healing kita ini juga dapat memperkuat kondisi warga masyarakat. Dari Jakarta, Max Munte Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Jembatan Aramco dorong ekonomi warga Aceh Selatan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menanggapi instruksi Presiden agar seluruh pendidikan di beberapa jenjang dapat memperluas bahasa Prancis. Dirinya mengatakan pembelajaran bahasa Prancis dinilai perlu dikaji terlebih dahulu. Kami ingatkan bahwa silakan lakukan kajian, lakukan pemetaan, apakah jumlah lulusan tersebut mencukupi tidak untuk sekolah seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam penerapan bahasa Prancis di seluruh pendidikan, baik SD, SMP, serta SMA. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke negara Prancis pada beberapa waktu lalu. Namun, lalu mengatakan, penerapan itu tidak bisa secara instan sehingga diperlukan pemetaan dan kajian terlebih dahulu. Adapun kejelasan yang nantinya akan diminta kepada Kemendikbud untuk mempertegas apakah bahasa Prancis akan menjadi mata pelajaran wajib atau hanya sebatas mata pelajaran pilihan. Kalau kita melihat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa di seluruh satuan pendidikan artinya pengenalan dimulai dari siswa SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, bahasa Prancis atau bahasa lainnya itu pernah dulu dimasukkan ke dalam kurikulum menjadi salah satu mata pelajaran pilihan. Kami ingatkan bahwa silakan lakukan kajian, lakukan pemetaan berapa hari ini lulusan sarjana bahasa Prancis yang kita miliki di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Apakah jumlah lulusan tersebut mencukupi tidak untuk sekolah seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta? Apa kebijakan tersebut seluruhnya langsung sekalian atau melalui tahapan-tahapan? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik melalui perluasan digitalisasi bantuan sosial atau Bansos. Mulai Juni 2026, program ini akan diuji coba secara bertahap di 42 kabupaten dan kota untuk pastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan, digitalisasi Bansos bukan sekedar pembangunan aplikasi, melainkan penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi antar instansi. Dalam sistem ini, berbagai kementerian dan lembaga berperan secara fungsi masing-masing
untuk memperkuat tata kelola data dan pelayanan kepada masyarakat. Program ini akan diuji coba secara bertahap di 42 kabupaten dan kota, mulai bulan Juni 2026, untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Bappenas mengawal tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas kependudukan digital, sedangkan Kemkomdigi memfasilitasi pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP. Sementara itu, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN bertugas menjaga keamanan data dan para pemilik data sektoral menyediakan informasi pendukung untuk memperkuat proses verifikasi penerima manfaat. Pertukaran data antar instansi pemerintah berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Ini adalah upaya untuk menciptakan data yang bersifat tunggal atau single source of truth. Melalui SPLP, portal Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial dapat terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi penerima bantuan. Masyarakat nantinya dapat melakukan registrasi, verifikasi identitas, memantau proses pengajuan, hingga menyampaikan sanggah melalui portal Perlinsos. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia yang akan kembali ke tanah air agar mematuhi aturan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun koper kabin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh menyebut larangan diberlakukan untuk menjaga kelancaran proses pemeriksaan bagasi saat di bandara. Masukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan barang di bandara. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan, jemaah tidak diperkenankan memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat proses kepulangan dari Arab Saudi. Pemerintah menyebut, tindakan tersebut melanggar aturan penerbangan dan berpotensi menghambat pemeriksaan bagasi di bandara. Petugas bandara bahkan dapat membuka paksa koper yang kedapatan menyimpan air zam-zam, sehingga jemaah diminta mematuhi aturan yang telah ditetapkan selama proses pemulangan. Masukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan barang di bandara. Hal ini juga berpotensi tentunya menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan proses bagasi, serta nanti menghambat kelancaran kepulangan jemaah lainnya. Karena itu, sekali lagi kami meminta kepada seluruh petugas, baik itu ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, untuk kemudian saling mengingatkan dan memastikan tidak ada air zam-zam yang dimasukkan ke dalam koper dalam bentuk apapun. Pemerintah memastikan setiap jemaah haji Indonesia akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter setibanya di debarkasi di tanah air. Pemerintah juga mengimbau jemaah untuk menyiapkan barang bawaan dengan baik, mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta memastikan dokumen penting, obat-obatan pribadi, dan kebutuhan perjalanan tersimpan dengan aman dan mudah dijangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkap terdapat kendala dalam penyerapan susu dari peternak untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Gunawan, mengungkapkan keterbatasan stok dan persoalan pengemasan jadi faktor utama. Badan Gizi Nasional mengungkapkan pemenuhan kebutuhan susu dari peternak untuk program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan pasokan dan kesiapan pengemasan produk. PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Gunawan, menjelaskan pelaksanaan program MBG selalu berupaya menyerap produk susu yang tersedia di pasar. Penyerapan susu sapi tidak dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat umum. Kadang kami juga setelah turun di lapangan, mereka mengatakan, Pak, kalau misalnya kita ambil semua, masyarakat mau diberikan yang mana, sehingga biasanya ini dijatah. Ada pasar-pasar atau retail-retail itu yang menjatah sekarang, yang MBG sekian, yang masyarakat umum sekian. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Widya Astuti juga menjelaskan bahwa kendala pengemasan tersebut dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi frekuensi distribusi susu dalam program MBG. Kendala salah satunya adalah kemasan. Jadi banyak dari peternak-peternak setelah diperah ini kan mempunyai tingkat yang memang harus segera
didistribusikan. Nah, dan ini masih banyak yang dalam bentuk literan atau curah. Nah, sedangkan untuk kebutuhan MBG ini otomatis adalah pengemasan yang khusus. Nah, ini membutuhkan waktu juga. Nah, ini juga menjadi satu perhatian. Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah, industri pengolahan susu, dan pelaku usaha peternakan dinilai dapat mempercepat penyediaan fasilitas pengemasan yang memadai. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan susu untuk program MBG terpenuhi dan berjalan optimal, serta dapat membuka peluang ekonomi baru di tahun 2026. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Warga desa Pasik Kuala Asahan, Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan kini dapat menikmati akses yang lebih mudah dan aman setelah rampungnya pembangunan jembatan penghubung desa. Pembangunan jembatan jadi bagian dari upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dan mendorong pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Jembatan penghubung di Desa Pasik Kuala Asahan, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan kini telah rampung dibangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan yang menjadi akses utama menuju pusat kecamatan tersebut dibangun oleh Satgas TNI Angkatan Darat untuk mempermudah mobilitas dan aktivitas warga. Sebelum jembatan dibangun, masyarakat harus menempuh jalur memutar akibat keterbatasan akses yang ada. Kehadiran jembatan membuat perjalanan warga menjadi lebih cepat, aman dan efisien, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Warga desa Pasik Kuala Asahan mengaku bersyukur dan merasakan manfaat langsung dari pembangunan jembatan tersebut yang membantu memperlancar aktivitas sehari-hari masyarakat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 13 unit jembatan Aramco telah berhasil dibangun di berbagai wilayah pedalaman Aceh Selatan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah akses transportasi, namun juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka harapan baru bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Kupang NTT pada 31 Mei 2026. Sekolah ini ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 31 Mei 2026. Mensos menegaskan bahwa seluruh proses telah melewati tahapan yang matang. Berdiri di atas lahan seluas 10 hektar dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, sekolah rakyat ini jadi yang pertama di NTT. Saat ini progres pembangunan telah mencapai hampir 75% dan ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Pembangunan fisik gedung permanen ini merupakan kolaborasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku eksekutor pembangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong merespon perihal kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Megawati saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin lalu. Bahtra menilai keduanya menunjukkan sikap yang guyup sebagai pemimpin bangsa, terlebih di tengah situasi geopolitik yang tidak pasti. Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menunjukkan kedekatan saat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila pada Senin lalu. Keduanya terlihat akrab dan guyup serta saling bergandengan tangan. Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan kedekatan pemimpin bangsa tersebut perlu menjadi contoh bagi generasi muda dan khususnya para elit partai politik. Pasalnya Bahtra menilai bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan para pemimpin yang bersatu, terlebih di tengah geopolitik yang tidak pasti. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama, kegotong royongan, karena memang kan kultur bangsa kita kan berbeda dengan bangsa-bangsa lain, dan ini patut dicontoh sikap seperti ini ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Perayaan Waisak Nasional 2570 daerah menghadirkan festival lampion dan pertunjukan drone di Candi Borobudur Magelang. 25.000 pengunjung menyaksikan perpaduan nilai spiritual dan teknologi modern pada Minggu malam 31 Mei 2026.
Langit di atas Candi Borobudur perlahan dipenuhi cahaya indah dari ribuan lampion yang dilepaskan oleh peserta Festival Lampion Perdamaian Waisak pada Minggu malam 31 Mei 2026. Momen ini menjadi salah satu bagian yang paling dinantikan dalam rangkaian perayaan Waisak Nasional 2570 Buddha era tahun ini. Tercatat ada sekitar 2.570 lampion yang diterbangkan pada setiap sesinya. Sementara itu, jumlah pengunjung yang hadir diperkirakan mencapai 25.000 orang. Lampion-lampion yang diterbangkan secara bersama-sama ini menciptakan pemandangan magis, sekaligus menjadi simbol harapan, kedamaian, serta doa yang dipanjatkan oleh umat Buddha. Selain pelepasan ribuan lampion, perayaan Waisak di Borobudur tahun ini juga menghadirkan pertunjukan drone yang sukses mencuri perhatian. Sebanyak 570 drone diterbangkan secara presisi, membentuk berbagai visual di langit malam Borobudur, mulai dari simbol-simbol Buddhis hingga representasi Trisuci Waisak. Pertunjukan ini menjadi perpaduan apik antara tradisi suci dan sentuhan modern. Bersama ribuan lampion, drone show ini sukses menambah kesan khidmat bagi siapapun yang menyaksikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.